Di video kali ini saya akan membahas tema tentang lelang jaminan tanah yang dibebani hak tanggungan. Oke, langsung saja ya kita lihat ya penjelasannya ya. Baik, kita awali dari penjelasan tentang hak tanggungan. Di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu disebutkan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Jadi di sini adalah merupakan jaminan ya, sebagai jaminan atas pelunasan utang. Kita lihat tentang hak-hak tanggungan ya secara sekilas ya, bahwa di sini adalah hak tanah yang dapat dijadikan sebagai jaminan, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, termasuk juga hak pakai atas tanah negara. Suatu objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari hak tanggungan untuk jaminan pelunasan lebih dari satu. Maksudnya satu hak kepemilikan bisa dibebani beberapa jaminan hak tanggungan untuk beberapa jaminan pelunasan utang untuk beberapa orang kreditur. Prioritas jaminan didasarkan pada peringkat hak tanggungan yang dihitung pertama, yaitu saat pendaftaran di kantor BPN. Dan jika sama waktu pendaftarannya, maka dilihat tanggal pembuatan aktanya. Ya, di sini dilihat bahwa di dalam jaminan ini nanti kalau dijaminan lebih dari satu, maka siapa yang mendapat prioritas yang pertama yaitu orang yang kuliah itu yang mendaftarkan terlebih dahulu ke pihak BPN, dan jika tanggalnya sama maka dilihat tanggal pembuatan aktanya. Masih tentang penjelasan hak tanggungan, bahwa hak tanggungan ini sebagai jaminan utang dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai piutang ya. Jadi ini bisa ke perorangan atau badan hukum, tidak selalu harus lembaga perbankan. Dalam hak tanggungan tidak boleh membuat perjanjian, yaitu pemegang hak tanggungan menjadi pemilik objek hak tanggungan atau HT apabila debitur tidak janji. Jika dibuat maka menjadi batal demi hukum. Jadi hak tanggungan tidak bisa menjadi milik jadi pemegang hak tanggungan ya, begitu jadi intinya. Pemberian hak tanggungan ini diawali dengan adanya perjanjian utang piutang. Yang kedua, dalam isi perjanjian yang memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang. Jadi di sini hak tanggungan dan perjanjian utang piutang ada satu kesatuan, yaitu jadi ada perjanjian utang piutang dan ada perjanjian yang isinya memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utangnya. Dan yang ketiga yaitu pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT. Lihat di pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Selanjutnya terkait dengan pendaftaran hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan atau BPN. Sebagai bukti adanya hak tanggungan, kantor pertanahan atau BPN menerbitkan namanya sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini biasa disebut sebagai titel eksekutorial. Ya, ini bisa dilihat di pasal 13 ayat 1 dan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Titel eksekutorial hak tanggungan ini memiliki maksud bahwa sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila debitur cedera janji, maka pemegang hak tanggungan dapat mohon eksekusi sertifikat tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dilakukan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
kita lihat bahwa di sini ada terkait dengan eksekusinya adalah penjualan lelang ya. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Ini diatur dalam pasal 6 junto pasal 20 ayat 1 Undang-Undang huruf A Undang-Undang Hak Tanggungan. Di sini mengatur terkait bahwa eksekusi hak tanggungan yaitu pelelangan umum ya. Jadi makanya tidak boleh dilakukan sebagai menjadi milik jadi pemegang hak lelang atau diperjadikan milik pemegang hak lelang. Yang kedua bahwa undang-undang beri kewenangan melaksanakan eksekusi hak tanggungan tanpa memerlukan persetujuan pihak manapun ya. Jadi dalam melakukan jual lelang ini tidak perlu minta persetujuan kepada pihak manapun. Pelaksanaan lelang umum ini bisa dilakukan oleh peradilan umum atau pengadilan negeri atau kantor pelayanan kekayaan negara atau lelang dan lelang atau disingkat KPKNL. Jadi ini diserahkan kepada pihak kreditur mau memilih yang dilelang melelang siapa, pengadilan atau kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL. Di sini dimungkinkan adanya penjualan sendiri, yaitu sebagai atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan. Jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Itu dia di sini di pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan 4 tahun 96 ya. Jadi di sini debitur bisa melakukan jual sendiri tanahnya ya, jadi dimungkinkan. Nah, jika ternyata di situ mendapatkan harga tertinggi sehingga nanti si pemegang hak tanggungan mendapatkan pelunasan atas utangnya. Penjualan ini dilakukan setelah lewat 1 bulan ya, setelah diberitahukan oleh pemberi dan atau pemegang hak tanggungan kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam surat kabar setempat dan tidak ada keberatan. Jadi dalam penjualan ini dimungkinkan dengan syarat ini juga tidak ada keberatan dari orang lain. Sekarang kita lihat bagaimana penjualan lelang oleh pengadilan, bahwa eksekusi sertifikat hak tanggungan oleh ketua pengadilan negeri sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Ini karena tadi ada titel eksekutorial. Pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud ayat 200 HIR dan 224 HIR. Jadi pelaksanaan eksekusi lelang ketentuan pada itu ya pasal 200 HIR dan 224 HIR ya. Dalam pelaksanaan eksekusi, ketua pengadilan ini harus melakukan yaitu mulai dari unmanning yaitu teguran terhadap termohon lelang atau debitur untuk membayarnya ya, untuk membayar. Kalau tidak bayar nanti akan diberitahu bahwa ini akan dieksekusi atau dilelang, yaitu melakukan penyitaan terhadap objek yang akan dilelang. Ini nanti akan dituangkan dalam berita acara, dan yang terakhir adalah dilanjutkan dengan adanya penetapan lelang. Sekarang kita lihat bagaimana penjual lelang oleh KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Yaitu dasar hukum pelaksanaannya yaitu pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 2 KN 2017 junto PMK nomor 27 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang. Sebelum mengajukan permohonan lelang ke KPKNL, pihak bank atau kreditur telah melakukan peringatan secara patut kepada debitur yang mengalami kredit macet yang dibuktikan dengan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Surat peringatan ini harus ada dalam berkas permohonan tadi. Maksudnya di sini sudah ada somasi kepada pihak debitur oleh pihak kreditur ya untuk segera melakukan kewajibannya dalam pembayaran hutang. Masih berdasar kreditur bank atau masukan lelang jaminan hak tanggungan, bahwa setelah adanya peringatan dan pemanggilan tidak ada itikat baik dari debitur untuk memenuhi kewajiban, serta tidak ada alasan yang dapat dijadikan pertimbangan, misalnya keadaan uang performa. Jadi di sini setelah dipanggil
diperingatkan tidak ada etikat baik dari debitur untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar. Ya, disinilah menjadi dasar bank mengajukan lelang. Dan di sini juga akhirnya dinyatakan bahwa debitur tersebut dinyatakan wan prestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Sudah diperingatkan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka di situ dinyatakan wan prestasi sebagaimana apa yang telah diperjanjikan pada saat perjanjian hutang piutang.